Halo, Assalamualaikum adik-adik. Baik lagi bersama Kak Anissa. Pada hari ini kakak mau ceritain apa ya kira-kira? Hari ini kakak mau ceritain cerita yang judulnya Teman Tak Terduga. Wah, teman tak terduga. Siapa ya temannya? Kakak searching dulu ya. Teman tak terduga ini ditulis oleh Raya Rahman dan digambar oleh Kak Isro Rosel. Selesai sholat zuhur, Faisal keluar dari masjid dan menunggu Rahim, temannya. Tiba-tiba dia mendengar suara kicau samar di semak-semak. Dia membungkuk dan menyingkirkan dedaunan. Seekor burung kecil tergeletak di tanah. Sayapnya terlihat patah. Faisal mengambil burung itu secara perlahan. "Kamu terluka?" tanya Faisal. "Ya," jawab burung. "Kita harus menolong burung ini," kata Faisal kepada Rahim. Mereka berencana pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi Faisal tidak tega meninggalkan burung yang terluka itu. Dia meminta Rahim untuk menunggunya. "Aku akan membawa burung ini ke adik-adikku," kata Faisal. "Mereka akan menjaganya." Faisal dan Rahim tinggal di sebuah kamp pengungsian di Bangladesh bersama orang-orang dari etnis Rohingya. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar karena kondisinya sudah tidak aman. Faisal menempuh perjalanan jauh bersama ibu dan dua adiknya, Rehana dan Aziza. Mereka tiba di kamp pengungsian ini dan menetap. Sambil memegang burung di tangannya yang ditangkupkan, Faisal berjalan melewati kamp. Dia melewati orang-orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan sekantong beras dan minyak goreng. Dia juga melewati klinik medis yang ramai tempat orang-orang sedang mengantri untuk mendapatkan perawatan medis. Dokter-dokter di sana pasti tidak punya waktu untuk mengobati burung. Faisal sampai di pusat pembelajaran tempat kedua adiknya dan anak-anak lain menggambar dan bermain. "Aziza, Rehana," Faisal memanggil kedua adiknya. "Aku butuh bantuan kalian." Kedua adik terkesiap ketika melihat isi kotak yang dibawa Faisal. "Aku mendengar suara burung ini di samping masjid," kata Faisal. "Burung malang ini terluka dan tidak bisa terbang." Kedua adiknya berjanji akan menjaga burung itu. "Aku akan segera kembali setelah mengumpulkan kayu bakar," kata Faisal. Hutan itu tampak menakutkan karena dihuni berbagai satwa liar. Namun para pengungsi harus pergi ke sana untuk mencari kayu bakar. Faisal dan Rahim mengumpulkan ranting-ranting yang jatuh sampai lengan mereka penuh ranting pohon. Faisal memikirkan burung itu. Apakah burung itu bisa terbang lagi? Ketika mereka akan kembali ke camp, tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Wah, adik-adik, suara gemerisik apa ya? Kita simak ceritanya yuk. Makhluk itu sangat besar. Mereka tidak berani mendekat. Berjalan di dekat gajah akan berbahaya. Belum lama ini, seekor gajah berjalan ke kamp yang ramai dan membuat semua orang ketakutan. Wah, di sini adik-adik pada takut gak nih sama gajah? Kalau pada takut, tulis di kolom komentar ya, takut atau enggak. Faisal menganggap itu bukan salah si gajah. Lagi pula, hutan makin berkurang karena banyak pohon yang ditebang untuk membangun kamp pengungsian. Dia merasa sedih karena gajah itu kehilangan habitatnya. "Hus," bisik Rahim, "ayo kita pergi tanpa bersuara." Karena melamun, Faisal tersandung batu besar dan terjatuh. "Aduh, lenganku!" teriaknya.
Dia berusaha mengambil ranting-ranting pohon yang berserakan, tetapi tidak bisa karena lengannya terasa sangat sakit. Bagaimana ibu bisa memasak tanpa kayu bakar? Rahim memegang bahu Faisal. Kita bisa berbagi, kata Rahim. Ketika sampai di camp, Faisal senang melihat ibunya dan adiknya yang telah membalut sayap burung itu dengan perban. Apa yang terjadi? Tanya ibu. Aku terjatuh, Bu. Lenganku rasanya sakit sekali, jawab Faisal. Ibu membawa Faisal ke dalam tenda dan membalut lengannya dengan kain. Mari kita ke klinik untuk memastikan lenganmu tidak patah. Ibu berkata dengan lembut. Beberapa minggu kemudian, Faisal merasa lebih baik. Sayap burung itu juga mulai sembuh. Mereka menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, burung itu membentangkan sayapnya untuk menunjukkan dia telah siap terbang. Namun, Faisal tidak ingin burung itu pergi. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia berharap tidak akan berpisah dengan burung itu. Lalu, dia teringat suara tawa kedua adiknya, tangan Rahim di bahunya, dan suara lembut ibunya. Dia memiliki mereka yang akan selalu menemaninya. Ini saatnya, dia berkata kepada kedua adiknya keesokan paginya. Aziza menangis paling keras. Rehana memeluknya. Burung ini juga butuh keluarga seperti kita, kata Faisal menghibur mereka. Mereka berjalan ke tempat di dekat masjid tempat Faisal menemukan burung tersebut. Mereka melepas burung itu bersama-sama. Ketika burung itu terbang, suara azan berkumandang. Wah, adik-adik, burungnya udah bisa terbang nih. Terbang tinggi karena udah sehat. Pergilah dengan damai, teman kecilku. Aku tidak akan melupakanmu, bisik Faisal. Nah, adik-adik, ceritanya udah selesai nih. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak Rohingya itu apa? Atau siapa? Rohingya itu adalah minoritas etnis Muslim di Myanmar. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang Rohingya sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine Barat, Myanmar, dekat perbatasan dengan Bangladesh. Segitu dulu cerita dari kakak. Kalau ada yang tahu lagi tentang etnis Rohingya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.